Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bertemu dengan salah satu dari sahabatnya, beliau memulainya dengan bersalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Wa kana min khuluqihi ayyabda'a man laqiyahu bisalam. Wa kana min khuluqihi min khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyabda'a man laqiyahu bisalam. Rasulullah memulai dengan orang yang beliau ketemui dengan salam. Wa kana idza laqiya ahadan min ashabihi bada'ahu bil musafahah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan salah satu dari sahabatnya, beliau memulainya dengan bersalaman. Ini ada beberapa akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu dengan sahabatnya, beliau mulai dengan salam. Ya. Jadi kita sunnah, ya, disunahkan kalau kita ketemu dengan sahabat kita atau teman kita, tentu yang muslim, ya, maka kita mulai dengan salam. Kemudian juga beliau memulai dengan musafahah, dengan salaman, ya. Kalau ketemu dengan sahabatnya, beliau salaman. Pertama dengan salam, yang kedua dengan bersalaman. Wa kana idza qama min majlisihi qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau berdiri dari majlisnya, dari tempat duduknya, Rasulullah mengatakan, berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini yang sering kita baca, ya, yang dinamakan doa kafaratul majlis. Nah, ada dalilnya nih, ya. Jadi Rasulullah tuh kalau habis duduk mau berdiri, beliau baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Yang pertama tadi apa? Memulai dengan salam, kemudian musafahah dengan bersalaman, dan kalau beliau mau bangun dari duduknya, beliau baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa min dzalika ma ruwiya anil Imam Ja'far As-Shadiq Ibnu Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu maqal idza an'ama Allahu 'alaika bi ni'matin wa aradta dawamaha fa aktsir minasyukri
Fa innallaha azza wa jalla qala fi kitabih la in syakartum la azidannakum. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhuma bahwasanya apabila kamu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu ingin nikmat itu terus-menerus, maka perbanyaklah dari syukur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat kalian. Wa idastaqta rizqa fa aktsir minal istighfar. Kalau kita merasa rezeki kita ini lambat, fa aktsir minal istighfar, maka perbanyaklah istighfar. Fa innallaha azza wa jalla qala fi kitabih, maka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Nah, ini dia. Ya. Dan Allah akan memberikan kamu dengan amwal wa banin, dengan harta dan anak. Nah, intinya kata Imam Ja'far Shadiq, kalau kita lagi ada nikmat kemudian kita kepengen nikmat tersebut tetap ada sama kita, maka kita dianjurkan memperbanyak syukur, ya, bersyukur. Nah, kalau rezeki kita seret, banyakin istighfar. Nah, karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan harta dan anak-anaknya. Nah, ya, kalau kita mau nikmat kita terus, ya, banyakin bersyukur, dan kalau kita rezeki kita lambat, kita banyakin istighfar. Waqala, dikatakan ada orang yang bertanya, ya, kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, ashku ilaika qasawata qalbi. Ada orang yang mengadukan kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, hatinya ini keras. Faqala udnu min majalis dzikir. Kamu mendekatlah kepada majlis zikir. Kalau kita merasa hati kita itu udah mulai keras, ya, nah, termasuk obatnya adalah kita dekat dengan majlis zikir. Maksudnya hati keras itu apa? Kayaknya itu kita malas ibadah, ya. Nah, obatnya adalah di majlis zikir. Nah, masya Allah lagi, ya. Wa kana radhiyallahu an, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau dikatakan termasuk dari manaqib beliau, ya, yusabbihu kulla yawmin itsnatai asyarata alfa tasbihah, ya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau itu setiap hari bertasbih, ya. Bertasbih berarti mengucapkan subhanallah, ya. Berapa banyak? Itsnatai asyrah alf mar, itsnatai asyrata alf tasbihah. Bertasbih sebanyak 12.000 kali. Sayyidina Abu Hurairah, ya, kalau kemarin kan kita cerita ada Sayyidina Utsman, ya. Sayyidina Utsman banyak sekali beliau itu
sering menghatamkan Al-Quran di dalam satu rakaat. Ya, satu rakaatnya banyak beliau menghatamkan Al-Quran. Jadi satu rakaat hatam Al-Quran. Nah, kalau dihitung-hitung sama kemampuan kita emang nggak masuk akal ya. Tapi kalau menurut beliau bisa aja. Ya, beliau udah hafal Al-Quran dan waktunya ketika itu mungkin berkah. Ya, keberkahan waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya Nabi. Nah, ini ada lagi Sayyidina Abu Hurairah, itu beliau membaca tasbih setiap hari ya, sebanyak 12.000 kali. Kemudian beliau mengatakan wa yaqul usabbihu biqadri dzanbi, kata beliau. Aku bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 12.000 kali, itu dengan kadar dosaku. Jadi beliau merasa dosanya banyak, untuk meleburkan dosanya, untuk biar dosanya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau banyak bertasbih seharinya sebanyak 12.000. Berarti menurut beliau nih, ya, menurut pandangan beliau, beliau setiap harinya berbuat dosa sebanyak 12.000 kali. Makanya beliau tasbih sebanyak 12.000 kali. Kita tiap hari ngelakuin dosa berapa? Kemudian kita bertasbih berapa kali? Nah, ini apa namanya? Insaf ya, merasa dirinya apa namanya? Banyak dosa, yang mari kita katakan tuh orang-orang soleh. Padahal ibadahnya banyak, tapi nggak ngerasa ibadahnya banyak. Ya, dosanya nggak ada, tapi ngerasa banyak dosa. Kebalikan sama kita ya, kita ibadahnya sedikit tapi ngerasa ibadahnya banyak, dosanya banyak tapi ngerasa nggak punya dosa. Kebalikan ya. Nah, bahkan dikatakan ketika beliau ini lamma hadaratul wafah ya, ketika Sayyidina Abu Hurairah termasuk sahabat yang mukthirin ya, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW ya, bahkan sampai ribuan hadis, dan sering bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, udah banyak bekalnya itu, beliau hafal hadisnya banyak kan, berarti ya udah ngeriwayatin hadis banyak, otomatis hafal hadisnya juga banyak. Dan tadi itu kita katakan ibadahnya beliau itu banyak. Udah begitu, ketika beliau mau meninggal ya, dikatakan lamma hadaratul wafah baka, beliau menangis. Qila lahu fi dzalik, dikatakan kenapa ya Abu Hurairah engkau menangis? Beliau mengatakan qala abki ala bu'di safari, kata beliau, saya menangis karena jauh perjalanan saya nanti. Wa qillati zadi, dan sedikit sekali bekalku, katanya. Wa anni asbahtu ala mahbati jannatin aw narin wa la adri ayyuhuma ya'khuduni, dan aku ini sekarang ada di persimpangan jalan, ada antara surga dan neraka, dan aku nggak tahu aku masuk surga atau neraka. Masya Allah ya. Kata beliau, aku nangis karena aku akan menghadapi perjalanan yang jauh. Ya, meninggal kan, itu kalau kita meninggal terus ditentuin nanti ke surga apa nerakanya kan perjalanannya jauh ya. Nunggu nih, kayak orang sekarang udah meninggal nih, kan nunggu sampai hari kiamat tuh berapa tahun itu ya. Nah, karena perjalanan yang jauh ini, beliau mengatakan bekalku sedikit, katanya. Bekalnya sedikit. Padahal setiap hari tadi baca apa? Baca tasbih 12.000. Kalau kita bekalnya udah banyak ya. Makanya kita mungkin siap lah. Masya Allah. Orang-orang soleh ya. Orang-orang soleh amalnya banyak tapi ngerasa nggak punya amal.
Kita amalnya sedikit tapi kayaknya banyak banget. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al khair katsir wa qalilun fa'iluh. Kebaikan itu banyak, ya, tapi sedikit orang yang ngerjain. Ini kan kita tiap hari taklim ya, tiap hari kita belajar hadis, hadir majlis ilmu, banyak tuh kan. Oh fadilahnya ini, apalagi ntar kita dikit lagi mau Asyura, ya ada hari Asyura, hari yang mulia. Mungkin ada amalan-amalan apa aja tuh di bulan Muharram, mungkin ada amalan-amalan apa, kan banyak tuh kebaikan. Gimana apa namanya, tadi kebaikan itu banyak tapi sedikit yang ngerjain. Kita udah dengar banyak ilmu, cuman kadang kita malas buat ngerjain. Ya. Nah, minimal kalau kita dapat satu ilmu, kita niat buat ngerjain, kemudian kita kerjain walaupun cuman sekali, kita kerjain. Misalkan kita dapat amalan apa dari guru-guru kita, baca apa Al-Quran tiap hari 1 lembar, ya, baca Quran tiap hari 1 lembar, ya kita baca deh, ya minimal kita baca Al-Quran 1 hari 1 lembar. Atau kita dapat amalan apa lagi, pokoknya amalan-amalan yang kita dikasih sama guru-guru kita kerjain minimal sekali, ya berarti kita udah ngamalin ilmu. Dengan itu mudah-mudahan kita dicatat buat kita yang mengamalkan ilmu. Nah, apa faedahnya orang yang mengamalkan ilmu itu walaupun cuma sekali, ya, dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam kalimatun minal khair yasma'uhal mu'min fayamalu biha wa yu'allimuha khairun lahu min ibadati sanah. Ya, kata Rasulullah, satu kalimat dari kebaikan yang seorang mukmin itu mendengarnya, kemudian dia mengamalkannya, dan lebih lagi kalau dia bisa ngasih tahu ke yang lainnya, ya ngajarin lagi, maka kata Rasulullah khairun min ibadati sanah. Hal itu lebih baik daripada ibadah setahun. Kita dengar dari guru kita satu kebaikan, kemudian kita amalin, ya, kebaikan tersebut, dan kalau bisa lagi kita ajarin ke orang lain, nah, maka hal itu, ya, lebih baik daripada kita ibadah selama satu tahun. Padahal ngerjainnya cuma satu kebaikan. Ya, makanya kalau bisa, kalau dapat ilmu walaupun sekali kita kerjain. Ya, walaupun sekali kita kerjain. Dan ada lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam ni'mal atiyah wa ni'mal hadiyah kalimatul hikmatin tasma'uha tatwi 'alaiha thumma tahmiluha ila akhin laka muslim tu'allimuhu iyyaha ta'dil ibadata sanah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya pemberian, sebaik-baiknya hadiah adalah satu kalimat hikmah yang kamu dengar, ya, satu ilmu yang kamu dengar, kemudian kamu simpan itu ilmu tersebut, kemudian nanti kalau misalnya kita sampaikan ke saudara kita lagi, kita sampaikan lagi ke dia, ya, maka itu lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun. Ya. Nah, artinya ini riwayat-riwayat yang berkenaan tentang kalau kita tahu satu ilmu kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Ya, ada satu ilmu kita amalin. Nah, kalau bisa lagi ada teman kita nih, sekiranya kita bisa ngajak dia dan dia sekiranya itu apa namanya bisa ngamalin juga, lebih bagus kita kasih tahu dia, ya, kita dapat ilmu. Nih ntar hari Asyura kita disuruh baca ini nih, kita disuruh puasa misalkan. Nah, kita kasih tahu juga tuh teman kita tuh, nanti ntar puasa dah, hari Asyura dah, fadilahnya seperti ini. Terus ada bacaan amalan seperti ini. Dia ngamalin juga, itu lebih baik daripada kita ibadah selama satu tahun.
Masya Allah. Ya, makanya tuh orang-orang soleh, beliau tuh apa namanya? Ya kelihatannya tuh amalnya sedikit, padahal kiriman amal dari orang-orang lain tuh banyak ya. Nggak usah jauh-jauh dulu, yang belum lama ini meninggal ya, istrinya Habib Hasan Baharun, ibu kita ya, ibu apa namanya, pendiri Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah, Syarifah Khadijah bintul Muhammad Al-Hinduan. Belum lama ini beliau meninggal. Apa namanya, beliau nih istrinya Abu Hasan Baharun, Habib Hasan Baharun, pendiri Pondok Pesantren kita Darul Lughah wa Da'wah. Itu pas lagi beliau meninggal, coba kita bayangin, bayangin apa maksudnya? Beruntung banget jadi beliau. Kenapa? Pas beliau meninggal tuh santrinya yang sekarang udah jumlahnya kurang lebih sebanyak 17.000 kali ya, yang aktif di pondok. Itu setiap satu santri baca satu juz Al-Quran ya, baca satu juz Al-Quran. Itu ribuan santri berapa kali hatam tuh dalam satu waktu itu ya. Satu santri baca satu juz, berarti 17.000 juz. 17.000 juz dibagi 30, hitung nggak berapa kali hatam itu dihadiahin semuanya buat beliau. Masya Allah. Kita bisa nggak begitu tuh, pas lagi kita meninggal nih ada orang yang bacain hataman buat kita? Kalau sekarang mungkin ada ya, kalau dibayar ya, nih kumpulin orang 30 orang, baca deh satu Quran satu juz, dikasih duit 50.000 100.000 baru pada mau deh. Iya. Tapi ini orang-orang soleh enggak, bahkan kita berebutan ya, kita berebutan ngambil berkahnya beliau. Gimana caranya kita bisa dapat itu bagian dari satu juz tersebut tanpa apa namanya, tanpa dia apa, disuruh, tanpa bahkan kita mau ikut andil gitu ya. Insyaallah. Nah, ini dia yang dikatakan tuh apa namanya, beruntungnya manusia, paling beruntungnya orang itu ya, paling bahkan kita bisa katakan orang yang sukses ya. Orang yang sukses itu ketika dia meninggal, dia banyak meninggalkan jariah-jariahnya ya, banyak meninggalkan peninggalan-peninggalan yang walaupun beliau udah nggak ada, tapi terus pahalanya itu mengalir. Dan beliau ngedapetin itu bukan dengan gampang ya, beliau mendapatkan kedudukan seperti itu bukan gampang. Dulunya pesantren Darul Lughah wa Da'wah itu dan Habib Hasan Baharun, kemudian juga Syarifah Hubabah Khadijah bintu Muhammad Al-Hinduan, itu bukan orang yang kaya, orang yang biasa. Bahkan dulu pesantren tuh ngontrak ya. Belum ada pondok pesantren, tapi dulunya udah ada santrinya, cuman pesantrennya masih sewa, masih ngontrak. Orang biasa ya, bukan orang yang mampu udah punya bangunan dulu terus ada santrinya, enggak, nyawa. Bahkan pernah sempat dikatakan tuh sampai nggak mampu bayar kontrakan diusir ya. Dan di waktunya udah waktunya buat bayar kontrakan, tapi nggak bisa bayar, ya udah, emang udah nggak ada buat yang dibayar buat kontrakan itu, dari akhirnya diusir. Tapi subhanallah, apa namanya, itu Abu Hasan tuh habis beliau begitu, akhlaknya itu luar biasa. Tahu nih orang dulu tuh pas beliau ngontrak di situ, beliau yang punya kontrakan nih ngusir dia. Tapi pas Dalwa ini Darul Lughah udah luar biasa, udah jadi pondok yang lumayan, yang dia besar. Ini orang yang tadinya ngusir beliau, mas santri-santrinya, pas tahu pondoknya maju, Dalwanya maju, itu datang ke beliau minta buat nitip makanan di situ, buat berjualan di pondok pesantrennya. Itu diterima. Ya. Padahal dulu diusir, sekarang malah minta bantuan. Ya. Ini akhlaknya luar biasa.
Dan termasuk perjuangan Hubabah Khadijah binti Muhammad al-Hinduan, seorang perempuan yang menjadi istri yang soleha, yang luar biasa. Amalannya beliau, setiap hari beliau bangun, bahkan dari remajanya ya, dari masa beliau remaja, tiap hari beliau bangun jam 2 malam, terus sampai selesai ibadahnya beliau sampai jam 8 pagi. Ya. Jam 2 malam bangun, baca wirid, baca Quran, dan dikatakan beliau setiap 3 hari hatam Al-Quran. Ya. Jadi orang seperti beliau sebenarnya nggak berapa lama ini masih ada. Ya, yang kita sering dengar, oh, orang tadi sahabat Nabi setiap sehari hatam Al-Quran. Ya. Ini masih ada tuh. Lagi sebagai waktu beliau masih hidup tuh, beliau setiap 3 hari bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau logikanya masuk ya. Beliau bangun jam 2 malam sampai selesainya itu jam 8 pagi. Ya. Jam 2 malam sampai jam 8 pagi. Kalau kita hitung-hitung, kita baca Al-Quran 1 juznya yang paling cepat tuh setengah jam lah. Setengah jam atau 45 menit. Ya. Nah, berarti kalau 10 jam, kalau sehari 10 juz, ya berarti butuh waktu 5 jam ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 jam. 5 jamnya itu beliau habisin dengan baca Al-Quran. Ya. Setiap 3 hari hatam Al-Quran. Dan setiap hatam Al-Quran itu beliau doain buat anak-anaknya. Makanya anak-anaknya jadi kayak Habib Zain Baharun, Habib Segaf Baharun, Habib Ali, Habib Hussein. Karena kenapa beliau bisa jadi orang-orang soleh? Karena dari ibu yang soleha. Insyaallah. Termasuk sifat yang selalu dibanggakan oleh Habib Segaf Baharun dari ama anak-anaknya itu, yang mungkin jarang kita bakalan temuin nih sama perempuan-perempuan kita sekarang ya, sama istri-istri sekarang. Hubabah Khadijah itu nggak pernah marah sama suaminya, nggak pernah marah, nggak pernah minta sama suaminya, nggak pernah ngebantah sama suaminya. Ada gak tuh wanita kayak begitu tuh sekarang? Ya, kata beliau, selama beliau hidup sama Abuya Hasan itu nggak pernah dilihat berantem sama suaminya. Itu nggak, waduh, surga banget tuh kalau kita punya bini begitu ya. Nggak pernah marah. Kita kan kalau mau pulang kan deh, ini ada apaan lagi ntar di rumah nih. Beliau nggak pernah marah, nggak pernah ngebantah, nggak pernah minta. Bahkan beliau korbanin semuanya itu buat pesantren. Insya Allah. Pernah, katanya dikatakan pernah tuh beliau lagi dapat lagi ada rezeki ya, dapat warisan dari orang tuanya itu semua warisannya dikasih buat Abuya Hasan buat pesantren. Sampai dikatakan tuh maharnya, emas beliau yang dulu dikasih mahar sama Abuya Hasan itu dijual buat keperluan pesantren. Artinya kita ya, kalau kita ngomong orang-orang soleh yang jauh, mungkin kita nggak ngelihat langsung ya. Ini ada sosok wanita yang soleha yang kita sekarang lihat ya, hasilnya dari jerih payah beliau itu kan. Kalau nggak marah kan kita nahan hawa nafsu banget ya, nahan kesel banget ya. Bisa nggak sehari dah, misalkan kita sehari nggak marah sama orang, bisa nggak? Pasti ada kesel, ada apa. Nah itu beliau tahan terus begitu, tapi lihat hasilnya. Hasilnya apa? Beliau punya anak-anak yang soleh ya, anak yang soleh dan soleha. Beliau punya santri yang ribuan, dan dari santrinya ini punya pesantren lagi buat ngajarin orang lagi. Ya Allah, berapa ribu tuh jariah yang sekarang beliau udah ada di kuburan, tapi pahalanya masih Masya Allah. Ya, kalau orang-orang seperti beliau itu kita lihat, kalau kita tiru ya, minimal kita ikutin sedikit dari cara hidupnya beliau tuh ya, mudah-mudahan aja kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau itu.
Artinya apa namanya? Orang-orang yang luar biasa tuh kalau kita bandingkan dengan diri kita nggak ada apa-apanya ya. Nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah, beruntung di mata Allah, di hadapan Allah, nah, inilah yang harus kita tempuh, yang kita harus jalanin. Kita ikutin manaqibnya beliau, kita ikutin cara hidupnya beliau, gimana itu beliau memikirkan semuanya buat akhiratnya ya. Maka ketika beliau meninggal, udah tinggal terima apa yang Allah kasih itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan kita yang nggak ada apa-apanya nih ya, minimal kita kenal dah. Ini Al-Fakir sengaja baca-bacain orang-orang soleh, sahabat-sahabatnya Rasulullah ya, cerita-cerita orang-orang soleh biar kita kenal ya, biar kita pernah nyebut, nanti kita ada saksi, ya Allah Anda pernah sebutin orang-orang soleh. Kan dikatakan dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita sebutin orang-orang soleh, maka Allah akan turunkan rahmat di tempat tersebut ya. Kita sebutin Sayyidina Abu Hurairah, kita sebutin Sayyidina Utsman, kita sebutin Imam Sya'rani, kita sebutin Imam Ghazali, kita sebutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai lagi. Nah, mudah-mudahan dengan kita kenal sama orang-orang soleh, ntar kita bisa bilang, ya Allah saya kenal nih sama orang-orang soleh ini ya. Kita kenal sama orang-orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah ya. Seenggaknya dengan kita kenal sama beliau juga kenal ntar sama kita ya. Kita kan amal kita nggak banyak ya, amal kita nggak banyak. Nah, kalau kita kenal sama beliau terus dikenal sama beliau, mudah-mudahan aja kan bisa ikut kita ntar ya, ikut dalam barisannya, diaku minimal sebagai muridnya atau sebagai pecintanya lah minimal ya. Kita pernah sebutin nama-nama beliau. Nah, mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi ada beberapa faedah sekarang. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ketemu sama sahabatnya, beliau mulai dengan salam ya, otomatis yang kita salamin ini adalah orang Islam ya. Kemudian beliau juga mulai dengan musafahah. Kalau bukan orang Islam ya nggak boleh ya salamannya, nggak boleh memberikan salam. Kemudian ketika kita mau bangun dari majlis kita di mana aja, bukan cuma hanya majlis zikir, majlis ilmu, kita habis duduk ya, habis ngobrol-ngobrol, kalau bisa kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kita baca itu. Kemudian kalau kita pengen nikmat kita ditambah oleh Allah dan terus ada nikmat tersebut, banyakin syukur. Banyak nih faedah sekarang ya. Kemudian kalau kita rezekinya kurang, maka kita banyak istighfar. Apalagi tadi itu tentang ilmu ya. Ilmu, kalau kita dapat ilmu, kalau bisa kita amalkan, kemudian kita ajarin ke yang lainnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Sebelum kita tutup, tidak ada yang mau ditanyain dulu ya. Iya. Itu dia tuh. Kebalikannya ya. Mafhum mukhalafahnya sih kebalikannya ya. Cuman kalau kita niatnya buat ngambil ibrah, buat ngambil pelajaran, jadi ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah ya. Kalau kita sebutin orang soleh berarti turun rahmat. Nah, gimana kalau kita sebutin orang yang kagak bener nih? Kalau kita sebutin orang yang nggak benar itu cuman kita mau ngambil pelajaran, jangan sampai kita seperti itu nggak apa-apa ya. Ini ada nih, kita sebutin Fir'aun misalkan ya, ini kan udah top banget Fir'aun ya, udah ada di Al-Quran. Kita sebutin Abu Lahab misalkan, ini Abu Lahab nih orangnya gini nih, benci sama Nabi Muhammad nih misalkan. Fir'aun dia ngaku Tuhan, sombong. Kita sebutin dia biar kita nggak sombong, biar kita nggak benci sama Rasulullah, buat ngambil pelajaran nggak apa-apa ya. Nah, biar ngambil ibrahnya ya. Nah, ayo ya, salam. Bagaimana
kalau kita sholat berjamaah, terus imam tidak mengucapkan baca Fatihahnya, tidak mengucapkan baca Bismillah. Nah, pertanyaannya? Ya. Sholatnya sah apa enggak gitu? Berjamaah. Iya. Imam membaca Fatihah tidak menggunakan baca Bismillah di awal rakaat. Hukum jamaahnya apa hukum sholatnya? Hukumnya. Oh iya. Nah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, Bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau yang nggak baca Bismillah, berarti Fatihahnya nggak lengkap. Ya, kalau Fatihahnya nggak lengkap, maka sholatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat, ya, rukun sholat itu adalah baca Al-Fatihah. Termasuk Al-Fatihah adalah Bismillah. Dalam mazhab Imam Syafi'i berarti orang yang baca dalam sholatnya dibaca Al-Fatihah, kemudian nggak baca Bismillah, berarti sholatnya nggak sah. Ya. Terus gimana sikap kita ketika kita bermakmum sama orang, sama imam yang nggak baca Al-Fatihah, nggak baca Bismillah? Kita lihat dulu, bener gak nih dia nggak baca Bismillah nih? Ya. Mungkin kadang ada orang yang baca Bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masih baca tapi sir, pelan, nggak kedengeran. Itu masih boleh. Ya, masih sah. Tapi kalau benar sama sekali dia nggak baca, maka kita nggak boleh ikut makmum sama dia. Karena mungkin dia mazhabnya beda. Ya. Sebeda-bedanya mazhab, guru kita kan ada dari Abuya Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau disebut Al-Maliki karena mazhabnya Imam Malik. Menurut Imam Malik, Bismillah itu enggak termasuk surat Al-Fatihah. Mazhab yang mengikuti mazhab Imam Malik memang enggak baca Al-Fatihah. Tapi beliau ini Abuya Maliki ngajarin murid-muridnya, dan beliau itu nggak pernah menjadi imam di pesantrennya, nggak pernah menjadi imam buat murid-murid yang madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau tahu kalau yang muridnya ini madhab Imam Syafi'i nggak baca Bismillah, berarti sholatnya nggak. Makanya yang disuruh jadi imam tuh muridnya terus. Karena otomatis kalau madhab Imam Malik ngikutin madhab Imam Syafi'i, sholatnya sah. Tapi kebalikan, yang madhabnya Imam Syafi'i ngikutin madhab Imam Malik nggak sah. Ya, ini akhlak dalam ilmu. Begitu juga seharusnya. Taruh misalkan orang yang ada di Indonesia ini sekarang ada yang madhabnya Imam Malik. Kalau ke sekarang kan kebanyakan ikut-ikutan aja, keren-kerenan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Keren bacaannya. Tapi dia nggak tahu tuh. Kalau ditanya ente madhabnya apa? Ini nggak punya madhab. Dia jadi imam madhab sendiri dah tuh. Iya. Kita itu harus bermadhab. Seandainya misalkan nanti itu imamnya ngerti, kita tanya habis selesai sholat, ente emang apa? Kok nggak baca Bismillah? Madhab ente Maliki. Kalau ente madhabnya Maliki, mendingan jadi makmum. Iya. Ini kalau orang yang ngerti madhabnya Imam Malik, dia tahu. Jadi kita tuh mimpin bukan cuman asal ini aja. Kita lihat dulu nih makmumnya nih. Ya. Nah, kalau udah tahu dia madhabnya Maliki, mendingan jadi makmum. Ya sah kok sholat dalam berimam dengan orang yang madhabnya Imam Syafi'i. Kalau dia maju, dia tahu dia madhabnya Imam Malik, tapi yang makmum adalah Imam Syafi'i, berarti dia nggak ngerti ilmu. Ya, dia doang sholatnya yang sah, tapi yang belakangnya kagak. Imamnya sah, tetap dia sholat sah karena dia mazhabnya Imam Malik gitu. Nah, kita gimana cara menyikapinya ketika kita ngedapetin imam gak baca Bismillah dan kita yakin ini gak baca Bismillah nih, udah kita mufaraqah namanya. Iya, kita pisah dari imam, namanya niat mufaraqah. Lagi sholat, ya ini gak baca Bismillah, nawaitul mufaraqah, saya niat berpisah dari imam, udah lanjutin sholat sendiri. Atau aduh aneh kagak enak dah nih, yaudah dah udah selesai sholat, ntar sholat lagi. Ya, selesai sholat nanti kita sholat
lagi, sholat ulang. Kenapa? Karena sholat kita nggak sah bermakmum sama ini ya. Ya, itu Pak. Nah, pertama kita pastiin dulu, nih imamnya baca bismillah apa enggak. Mungkin baca cuman nggak kedengeran. Kalau nggak kedengeran masih sah. Yang penting dia baca. Tapi kalau sama sekali nggak baca, nggak boleh. Atau kebalikan, dia Al-Fatihahnya baca bismillah, tapi suratnya nggak baca, nggak masalah. Ya, Fatihahnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tas baca surat, nggak baca bismillah lagi, langsung idza jaa nasrullahi wal fath, sah. Yang penting di Fatihahnya. Ya, paham? Itu Pak. Nah, gitu. Ya. Ayo. Iya. Oh iya. Sambil kerja. Iya. Memang gitu ya, zikir atau nyebut-nyebutin asma Allah atau namanya Rasulullah SAW itu kalau di kayak di kamar mandi ya misalkan ya, kalau di kamar mandi memang makruh hukumnya. Nah, ketika kita lagi bersihin kamar mandi, kalau kita mau sholawat, kita mau zikir dalam hati aja. Tapi kalau misalkan kita lagi bersih-bersih masjid, kita lagi bersih halaman, nyapu-nyapu di jalanan, nggak apa-apa sambil, nggak apa-apa hukumnya. Ya. Lagi kita nyapu Allahumma sholli sambil baca, apa-apa ya, kecuali tadi di kamar mandi doang yang makruh. Kalau di kamar mandi dalam hati, kalau di tempat-tempat biasa gini sebutin nggak apa-apa, atau mau di dalam hati juga nggak apa-apa, dalam hati aja sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah, 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 boleh ya, bagus, malah itu lebih bagus. Jadi lisan kita selalu zikir sama Allah. Nah, ada lagi? Ayo. Kalau kita beramal, karena ilmu, itu katanya mulai tertolak. Ilmu seperti apa kita yang kuasai? Harus silakan Ustaz. Wah, terus nggak beramal dong gitu ya? Kalau kita beramal kan harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya kita ditolak. Sering tuh kita bilang gitu ya, dengar ya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Kita yang nggak punya ilmu pesimis dah. Aduh, ane nggak punya ilmu. Sama gitu juga nggak punya ilmu ya. Kita kelas-kelas kita ini emang kita punya ilmu apaan? Nggak punya apa-apa ya. Kalau kayak tadi kita sebutin orang-orang soleh itu sahabat-sahabat Nabi itu memang orang-orang alim, baru beliau itu yang punya ilmu. Sekelas kita mau dipanggil ustadz juga dipanggilan doang. Ya, ilmunya apa namanya? Orang aja yang manggilkan, kita cuma baru bisa baca Al-Qur'an, ngajarin Iqra, udah bilang ustadz, padahal nggak bisa apa-apa. Ya. Itu panggilan doang aja. Sama gitu semuanya. Sama. Nah, terus ilmu apa ya? Yang dimaksud dengan ilmu yang kalau kita beramal itu amal kita nanti diterima, gampang. Jadi nggak semua ilmu, nggak harus kita jadi orang alim dulu kita baru beramal, enggak ya. Kita mau sholat, kita pelajarin ilmu sholat. Kita mau wudhu, kita pelajarin ilmu wudhu, yang namanya ilmu hal, ilmu yang pengen kita lakuin ya. Dan alhamdulillahnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu asal kita masih belajar aja itu masih dimaafin kurang-kurangnya. Sholat, kalau kita kan kita udah sering, udah berapa kitab kita hatamin, Sholat Mutaufik, Safinun Najah, iya apa semuanya zubat ya kan. Coba ditanya dah sekarang, rukun-rukunnya wudhu ada berapa? Rukun-rukunnya sholat ada berapa? Syaratnya sholat kagak tahu ya. Padahal udah hatam. Nggak tahu gitu ya kan? Nah itu gimana ketika kita sholat tadi? Mudah-mudahan dimaafin. Yang kita belajar kita terapin, kita amalin kayak tadi tuh. Oh ini kalau sholat muka wajib, kalau wudhu muka wajib, aneh niat amalin.
Sholat niatnya pas lagi takbiratul ihram, amalin. Yang udah kita tahu kita amalin. Mudah-mudahan ntar kurang-kurangnya dimaafin. Ya. Namanya, nah itu dia pentingnya kita belajar. Ya, bedanya, makanya kan kita kalau ditanya, ente masya Allah ya, rajin banget ente taklimnya. Iya karena gua kagak tahu gua udah taklim. Kalau ente kan udah alim udah, nggak usah hadir majelis taklim udah, ente udah tahu udah. Justru begitu kebalikannya. Karena kita ngerasa nggak tahu, kita ngerasa bodoh, kita hadir majelis taklim. Karena kita ngerasa kurang ibadahnya, kita sholat. Ya, karena kita ngerasa nggak banyak amal, kita ngaji. Kalau orang kagak ngaji nggak sholat, ya mungkin dia udah alim udah. Ya udah banyak amalnya, udah nggak perlu lagi, udah dijamin masuk surga. Gitu ya. Nah kita ini yang nggak apa namanya, kita yang ngerasa nggak punya apa-apa, kita taklim. Biar apa? Nah, biar kekurangan kita itu dimaafin. Ngaji banyak yang nanya sama kita tuh. Kita gimana ya? Tadi kan katanya kalau belajar, kalau tiap hari kita ngamalin 1 lembar Al-Quran. Kita ngaji masih belubut ini. Ngaji masih belepotan. Gimana caranya? Selagi kita masih belajar Al-Quran, niatin aja. Ya Allah, hanya niat nih baca Quran, walaupun belum bisa. Ya niatin buat ngelancarin ya Allah. Ya, walaupun nanti ada salah, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, semuanya idhar misalkan, ya kan? Nggak ada idgham, nggak ada. Nah, itu mudah-mudahan nanti maafin. Yang penting kita masih belajar. Itu ya. Udah makanya majlis taklim tadi tuh, ya, majlis taklim kita ngerasa tadi, ashku qaswata qalbi. Ya Allah, ya saya nih ibadah saya kurang, ibadah saya nggak ada, ilmu saya dikit. Apa ya obatnya? Hudur majlis ilm, majlis zikir, hadir majlis ilmu, itu obatnya. Biar kalau ngantuk, walaupun ngantuk cuman nggak dapat ilmunya aja. Walaupun ngantuk, walaupun tidur, ya cuman nggak dapat ilmunya kalau ngantuk, kalau tidur, tapi keberkahannya dapat tetap. Ya, nah gitu ya. Jadi jangan beramal nunggu kita punya ilmu jadi orang alim dulu, jangan. Ini jadi kiai dulu kita, wah, udah hatam dulu, udah hafalin dulu. Nggak beramal kalau begitu. Soalnya kelas-kelas kita nih, ya sekarang taklim, besok lupa. Nggak usah besok, sebentar lagi lupa lagi. Kelas-kelas kita ya. Nah, ya caranya taklim tetap, beramal tetap. Yang udah kita dapetin kita amalin. Mudah-mudahan yang kurang-kurangnya dimaafin. Gitu. Nah, ya. Nah, ada lagi yang tanya? Alas, deh. Ayo, oh ya, amalan di bulan Haram. Di 10 Asyura ya. 10 lagi. Hah? Asyura 10 Muharram namanya Asyura. Hah? Asyura ya. Kalau nisfu bulan Sya'ban. Ini jadi. Asyura ya. Nah, nanti Asyura tanggal berapa? Hari Selasa ya, insya Allah ya. Hari Selasa. Rabu ya? Oh Rabu, nah, hari Rabu. Jadi Asyura dari bulan haramnya dulu ya. Dalam Islam tuh ada di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, ini kita yang terakhir Rajab ya. Jadi 3 berturut-turut, 1 lagi pisah. Ya, Rajab pisah, yang berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Nah, sekarang ini kita berada di bulan Muharram.
Di bulan Muharram ada hari yang istimewa, tanggal 10 Muharram, yang kita sebut dengan Asyura. Ya, hari Asyura. Hari Asyura di sini banyak kejadian-kejadian istimewa. Ya, di antaranya tuh apa namanya? Diselamatkannya para nabi-nabi itu kebanyakan di hari Asyura. Ya, di sini katakan ya mukhrija dzinnun yauma Asyura. Dzannun siapa? Nabi Yunus ya, yang dimakan ikan. Itu Nabi Yunus. Nah, itu diselamatkan oleh Allahnya keluar dari perut ikan itu di hari Asyura. Wa ya jami' syamal Yaqub yauma Asyura wa ya ghafir. Banyak nih, Nabi Yaqub, Nabi Daud, terus Nabi Ayub disembuhin dari penyakitnya itu di hari Asyura. Nabi Musa sama Nabi Harun yang diselamatin dari Fir'aun hari Asyura. Bahkan Nabi Muhammad ruhnya ya diciptakan di hari Asyura. Nah, karena hari yang begitu luar biasa, hari yang begitu mulia, di antara amalannya itu kita disunahkan puasa. Ya, pertama kali ya sum dikatakan fi yaumi Asyura asyrun tattasil biha ithnatan wa laha fadlun nuqil. Di dalam hari Asyura itu ada 10 amalan. Kalau mau ditambahin lagi ada 2 lagi, berarti ada 12. Yang pertama sum, puasa. Ya, dipuasa di hari Asyura. Yang udah mungkin kita kenal juga tuh ceritanya, Rasulullah lagi datang ke suatu tempat, di situ ada yang lagi puasa, padahal bukan orang Islam. Ya, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lagi puasa. Kenapa kamu nggak makan minum? Ya, kami lagi puasa. Kenapa puasa? Karena bersyukur atas diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bilang, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini lebih berhak dengan Nabi Musa. Maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk puasa. Tapi kata sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, kita kalau begitu sama dong sama orang Yahudi, khaliful Yahud. Kata Rasulullah, bedain sama orang Yahudi. Rasulullah bersabda, la in baqitu ilal qabil la sumanatasi. Kalau saya hidup sampai tahun depan, masih ada umur panjang tahun depan, aku akan puasa di hari Tasu'ah. Jadi puasanya, sunnahnya Asyura. Buat beda sama orang Yahudi, puasa juga Tasu'ah. 2 hari jadi puasanya. Tanggal 9 sama tanggal 10. Ya, nah, tanggal 9 Muharram sama tanggal 10 Muharram. Itu yang pertama, puasa. Niatnya gimana? Kalau kita masih punya qadha dulu. Ya, puasa dulu nih masih, kan kita kan gitu dah, kalau udah puasa lihat qadha dulu dah. Ya, kalau puasa sunnah lihat qadha. Qadha masih ada, niatin qadha. Udah otomatis nanti dapat puasa Asyura atau Tasu'ah. Ya, dapat 2 tuh keutamaannya. Niatin puasa qadha. Kalau nggak ada, baru niat, mau pakai bahasa Indonesia nggak, ya Allah saya niat puasa Asyura, nawaitu shaumah Asyura lillahi ta'ala. Ya, sunnah. Yang kedua sil, sholli, sil ya, silaturahim. Nah, silaturahim sama siapa aja, apalagi kalau sama orang yang udah mutusin silaturahim sama kita. Kalau kita bisa silaturahim sama dia itu lebih bagus ya, silaturahim. Yang kedua zur aliman, kemudian ziarah sama orang alim, datengin orang alim, berkunjung sama orang alim ya. Waktahil, ada lagi apa nih, pakai celak. Nah, pakai celak mata. Ra'sal yatim imsah, kemudian nah, kalau kita kan biasanya itu santunan anak yatim. Nah, iya dari sini nih kita, karena hari Asyura mudah-mudahan dapat rahmatnya Allah. Nah, salah satu sebab untuk mendapatkan rahmatnya Allah, kita perhatian sama anak yatim. Kita santunin anak yatim. Tasoddaq, nah, kemudian sedekah ya. Wasi' alal iyal, waqtasil, dan sunnah di hari Asyura itu kita mandi niat hari Asyura. Wasi' alal iyal, kita mudahkan, kita perluas lagi, tambah apa namanya, buat keluarga. Biasanya kita setiap hari ngasih 100.000 misalkan buat keluarga, tambahin jadi 100 juta gitu misalkan ya. Tambahin
Wa qallim dhufran, kemudian gunting kuku. Iya, gunting kuku di hari Asyura. Nah, kalau mau tambah lagi lebih top lagi, wa surat al-ikhlas qul alfan. Baca surat al-ikhlas 1000 kali. Iya. Baca surat al-ikhlas 1000 kali sebentar sehari itu, dari malam Asyura sampai sebelum matahari kita bisa ya. Kalau diamalin bisa. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan nggak ada berapa menit, nggak ada semenit. Semenitnya kita bisa berapa kalau kita mengamalin bisa. Nah, ini diantara amalan-amalan nanti di hari Asyura. Ya, pertama puasa, kemudian silaturahim, ziarah sama orang alim, pakai selat nata, kemudian santunin anak yatim, sedekah, mandi, tambahin buat keluarga, gunting kuku, baca surat al-ikhlas. Nah, itu aja. Ada lagi? Ada ya? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang kita pelajari mendapatkan keberkahan, jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca zikirnya Habib Abu Bakar Muhammad setiap bersih. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an, kulla yawmin huwa fi sya'an. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan, kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة
أو صحبا والمسلمين أجمع آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى عليه عند الحب وآله وصحبه إعداد تشفي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم في سبحانك اللهم تحية في سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.